Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C, kelas ilmu Hayat 02, akan mempresentasikan jurnal review kami yang berjudul Biomaterial Development for Bone Tissue Engineering yang beranggotakan Aldebaran, Gung Bayu, Farhan, Kevin, dan Trieli. Dengan rincian, Aldebaran akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, Gung Bayu hasil dan pembahasan, Farhan hasil dan pembahasan, Kevin akan menjelaskan tentang metode, dan Triali akan menjelaskan tentang pendahuluan. Mari kita simak presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari grup C. Kami mempresentasikan jurnal yang telah kami rangkum yang berjudul Biomaterial Development for Bone Tissue Engineering. Jadi biomaterial adalah zat atau apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik untuk terapi, pengobatan, penambahan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh untuk diagnostik. Biomaterial dapat berasal dari alam atau sintetis di laboratorium menggunakan berbagai pendekatan kimiawi yang memanfaatkan komponen seperti logam, polimer, keramik, atau material komposit. Dalam perkembangannya, biomaterial awalnya ada sebuah itu untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai dari bangsa Romawi, bangsa Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu perkembangan biomaterial diuji secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Oleh karena itu, pengembangan biomaterial menjadi terobosan pengobatan saat ini yang digunakan sebagai perangkat medis karena mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Dengan interaksi ini, biomaterial mengharuskan memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu mampu atau kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Tulang dan penyakit terkaitnya, yaitu setengah dari penyakit kronis pada orang di atas 50 tahun, masih tetap menjadi tantangan klinis yang penting. Meskipun tulang memiliki kapasitas penyembuhan atau regenerasi tertentu, regenerasi tulang tersebut tidak dapat dicapai dengan sendirinya untuk cacat tulang segmental yang besar. Cacat tulang besar atau cedera yang disebabkan oleh usus tulang, kecelakaan lalu lintas, patah tulang, dan lain-lain adalah masalah serius dalam ortopedi, dan mereka membawa bahaya besar bagi kesehatan dan kualitas hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pesatnya perkembangan teknologi rekayasa jaringan, biomaterial rekayasa jaringan tulang telah menjadi pendekatan yang penuh harapan untuk memperbaiki cacat tulang. Biomaterial sebagai perancah memainkan peran penting dalam rekayasa jaringan tulang. Tujuannya untuk meniru struktur dan fungsi metrik ekstraseluler tulang alami yang dapat menyediakan lingkungan 3 dimensi, adhesi, proliferasi, diferensiasi, dan memiliki sifat fisik yang memadai untuk perbaikan tulang. Pemilihan biomaterial untuk perancah yang ideal harus biodegradable, biokompatibel, bioaktif, osteokonduktif, dan osteoinkonduktif. Perancah tulang buatan dengan biomaterial dan aditif seperti obat-obatan, faktor growth, dan sel induk telah berguna untuk perbaikan tulang. Banyak polimer alami dan sintetis yang digunakan sebagai biomaterial seperti kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Material ini telah digunakan untuk membuat perancah. Pendekatan luar biasa baru-baru ini termasuk penambahan polimer konduktif, induceron, dan sinyal mekanis ke perancah rekayasa jaringan tulang. Dengan integrasi, tumpak sari, dan pengembangan bidang kedokteran, biologi, bahan, dan disiplin ilmu lainnya, biomaterial telah banyak digunakan dalam pembuatan perancah rekayasa jaringan tulang. Lalu selanjutnya ada metodologi. Jadi metodologi yang digunakan menurut jurnal yang kami review yaitu dengan melakukan percobaan. Lalu tujuannya itu yaitu penggunaan bahan scaffolding untuk menginduksi pembentukan tulang dari jaringan sekitarnya. Dan
tujuannya itu sebagai pembawa cetakan untuk sel-sel yang diimplantasikan. Lalu bidang penelitiannya itu ada seluler, BMP sistem, dan aseluler. Apa sih? Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari jurnal kelompok kami. Yang pertama adalah acellular system. Acellular system dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah polimer yang terbentuk secara alami, polimer sintetik, lalu juga ada komposit, yang terakhir adalah seramik. Untuk yang pertama itu adalah polimer yang terbentuk secara alami. Pada tahun 1960, Yuris dan rekan kerjanya menyadari bahwa tulang deremineralisasi secara konsisten menginduksi pembentukan tulang pada jaringan ektopik hewan percobaan tersebut. Pada ekstraksi asam klorida mendeklarasi matriks tulang menghasilkan matriks tulang DBM atau demineralisasi bone material. Senyawa yang kemudian terbukti ini memiliki sifat osteoinduktif dan osteoinduktif yang melekat. Penelitian terbaru telah membuktikan bahwa tulang kortikal adalah pilihan yang disukai untuk sintetis DBM. Selanjutnya adalah sintetik polimer. Sintetik polimer atau yang biasa terbentuk pada saat ini adalah untuk tulang ya. Biasanya merupakan injectable sintetik yang ditemukan yang merupakan bagian dari rekayasa jaringan pada skafol tulang. Nah, untuk sintetik polimer ini juga dilakukan uji coba oleh Ellis dan para pekerjanya. Lalu juga ada pengembangan dari uji coba tersebut di beberapa bentuk contoh polimer, yaitu ada polilaktit yang dilakukan oleh Gogolewski, lalu juga ada polyekaprolakton kolaktit oleh Ekholm, terus yang terakhir juga ada photo cross-linkable polylan hydrase untuk sintetik polimer tersebut. Yang ketiga dari acellular system adalah komposit. Polimer komposit dengan filler keramik juga biasanya dikembangkan oleh Peter dan rekan-rekannya. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Untuk gimana sih cara komposit itu gitu yang dikembangkan oleh si Peter. Jadi polimer polylactic glycolikid ini yang dihancurkan lalu dicetak dengan HA. Jadi si polimer ini tuh dihancurkan dulu lalu dicetak dengan hidroapatit seperti itu. Yang terakhir adalah seramik. Bahan seramik yang sudah diinvestigasi atau dilakukan penelitian ada argonit dan lain-lain macam sesuai yang ada pada slide berikut. Terus juga meskipun keramik organik belum menunjukkan kemampuan osteoinduktif, tapi memiliki kemampuan osteokonduktif serta kemampuan yang luar biasa untuk mengikat langsung ke tulang. Jadi apa sih osteokonduktif gitu ya? Osteokonduktif itu kemampuan untuk mendukung pertumbuhan tulang dari atas permukaan dan untuk mengarahkan pembentukan tulang baru. Sementara osteoinduktif itu kemampuan untuk menginduksi diferensiasi pluripotensial sel puncak dari jaringan sekitarnya. Pada peran sistem protein morfogenetik tulang dalam rekayasa jaringan tulang menjelang waktu Uris dan rekan kerja pertama kali menghasilkan matriks tulang demineralisasi, mereka mengusulkan bahwa sifat osteoinduktifnya disebabkan oleh faktor baru, dan beberapa tahun kemudian Uris dan Seth menamakan faktor ini protein morfogenetik tulang atau BMP, dan bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya BMP tikus dan kelinci murni. Meskipun penggunaan BMP mungkin terbukti penting untuk bedah ortopedi secara keseluruhan, terbukti BMP sangat berharga dalam bedah rekonstruksi ortopedi. BMP telah dikirim ke lokasi lokal untuk memperbaiki defek tulang non-linear dalam beberapa model eksperimen yang berbeda. Sistem pengiriman yang ideal akan memungkinkan pelepasan BMP secara lambat, inert secara biologis dan imunologis, cepat diserap dan mendukung proliferasi sel dan angiogenesis. Pada polimer yang terdengar secara alami pada tulang panjang seperti tibia, pilihan pengobatan yang ada untuk defek segmental yang besar biasanya terbatas pada rekonstruksi bertingkat atau amputasi. Beberapa penulis telah menunjukkan bahwa BMP 2 dan 7 yang diberikan pada defek oseus klinis dan eksperimental hingga panjang 17 cm telah secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi kemampuan defek ini untuk sembuh.
Selanjutnya, sistem BMP polimer sintetik. Meskipun polimer sintetik tertentu seperti PLLA juga dapat menimbulkan masalah desain karena respon inflamasi atau waktu penyerapan yang diperpanjang, peneliti telah memeriksa kemungkinan menggunakan polimer sintetik sebagai pembawa untuk memungkinkan pengiriman BMP yang ditargetkan. Ferguson dan rekan kerja menunjukkan bahwa cacat refin yang dibuat secara eksperimental dapat berhasil diobati dengan BMP sapi murni. Pada sistem BMP keramik, Kompel dan rekan kerja menyarankan bahwa penambahan BMP ke HA berpori dengan ukuran pori 500 mm akan menambah pertumbuhan tulang inang. Surugan rekan kerja melakukan pengamatan serupa dengan secara sistematis membandingkan serangkaian 5 HA pelepas BMP, masing-masing dengan kisaran pori yang berbeda. Mereka menemukan bahwa 400 mm menghasilkan pembentukan tulang tinggi. Nah, yang kedua ada penelitian yang dibahas di dalam jurnal ini, yaitu pendekatan biomaterial dengan sistem seluler. Biomaterial yang melalui pendekatan sistem seluler diklasifikasikan sebagai scaffold yang ditambahkan komponen seluler sebelum implantasi ke jaringan tulang. Pendekatan sistem seluler dilakukan kepada 3 biomaterial yang biasanya digunakan di bahan scaffold, yaitu terdapat polimer alami, polimer sintetis, dan juga komposit. Untuk biomaterial scaffold yang pertama adalah polimer alami. Bahan polimer alami yang digunakan adalah DBM atau Demineralized Bone Matrix, senyawa yang kemudian diketahui memiliki pelekatan properti osteokonduktif dan juga osteoinduktif. DBM ini didapatkan melalui proses ekstraksi asam klorida dari contoh jaringan tulang. Bisa jadi contoh jaringan tulang manusia ataupun dari hewan. Proses ekstraksi mendekalsifikasi matriks tulang yang kemudian menghasilkan DBM tersebut. Nah, untuk biomaterial yang kedua yang menggunakan cellular system adalah polimer sintetis. Polimer sintetis ini memiliki daya tarik sebagai scaffold yang direkayasa untuk jaringan tulang karena memiliki implantasi invasif yang minimal. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa polimer ini menunjukkan kemampuan yang unggul dari segi mekanis. Nah, polimer sintetis yang biasanya digunakan adalah poliaktik asid atau PLLA, poliaktit atau PLDL, polikaprolakton atau PCL. Nah, untuk biomaterial yang terakhir yaitu komposit. Komposit ini merupakan bahan polimer yang dikombinasikan dengan bahan lainnya untuk menghasilkan bahan scaffold yang memiliki kemampuan yang diinginkan. Contohnya seperti ingin meningkatkan kekuatannya. Nah, bahan tersebut disebut dengan komposit. Contohnya poliaktik glycolic acid PLGA dikombinasikan dengan hidroksiapatit atau HA dengan cara dicetak yang menggunakan tekanan atau compression molded untuk meningkatkan kekuatan luluh tekan atau compression yield strength. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu grup C, presentasi tentang jurnal yang telah kami pelajari dan kami diskusikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun di dalam materi presentasi ini, kami mohon maklumnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Thank you.